Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak dosen pengaku. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Ahmad Dhani Saputra dan rekan-rekan saya Fitra Ferdiansyah. Saya Teguh. Baik, di sini kami akan membawakan materi tentang implementasi pembentukan histogram dan histogram equalization menggunakan MATLAB. Nah, di sini ada masalah yang sering terjadi ya ketika kita mengambil foto. Seringkali kita mendapatkan foto yang tidak jelas, terutama gelap ya. Itu juga dipengaruhi faktor pencahayaan atau dalam ruang. Nah, itulah kenapa kita sangat membutuhkan yang namanya pengolahan citra digital agar warna pada gambar kita lebih kontras atau jelas. Kenapa ini penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita, citra digital ini banyak digunakan, terutama di rumah sakit ya, untuk kebutuhan medis, misalnya ronsen, untuk mengetahui misalnya di dalam tubuh kita ada benda atau penyakit apa gitu. Kedua, CCTV, misalnya ada maling atau perusakan. Terkadang CCTV model lama dia kurang jelas kalau pada malam hari ya. Karena itu kita membutuhkan yang namanya citra digital agar warna pada gambar itu lebih jelas atau terang. Yang ketiga ada face recognition. Nah, ini tuh sering digunakan pada handphone, terutama Apple ya. Itu Face ID. Yang kedua, kalau di kampus kita ada yang namanya absen untuk para dosen, betul nggak? Oke. Yang ketiga, yang keempat, itu ada pada kendaraan. Biasanya itu digunakan di bagian sisi depan, belakang, kiri, kanan. Ada kamera tuh ya. Biasanya untuk digunakan parkir. Terus kalau misalnya kita lihat di sosial media itu ada kendaraan yang otomatis, jadi kita tidak perlu lagi mengendarai. Jadi ada sensor yang namanya jarak gitu. Jadi tidak perlu kita tidak perlu mengendarai, tapi AI itu tahu kalau misalnya di depan atau samping, kanan, belakang ada objek, misalnya ada orang atau kendaraan lain. Lalu sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, di sini saya ingin memberitahu bahwa sebenarnya kalau kita lihat lebih dekat lagi laptop, komputer atau TV, itu ada titik-titik warna dia. Jadi itu yang namanya pixel. Jadi pixel itu dia titik-titik yang membuat yang disusun menjadi gambar gitu ya. Misalnya ini kita kasih lihat, di sini ada gambar apa nih? Gambar pegunungan ya. Di sini lalu di sebelah kanan ini ada yang namanya pixel. Jadi pixel itu dia punya intensitas nilai. Jadi nilainya itu mulai dari 0 sampai ke 255. Jadi semakin mengarah ke nilai 0 semakin gelap. Begitu pula sebaliknya, mengarah ke nilai 255 semakin kontras, mau itu warnanya putih, biru atau merah sekalipun ya. Lalu masuk ke apa itu histogram. Jadi histogram itu dia menampilkan menunjukkan distribusi jumlah pixel ya. Jadi kayak grafik nilai ya. Nah, ini tadi dia. Ini dia ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X itu yang mendatar ya. Jadi sumbu X itu dia menampilkan nilai intensitas, yaitu dari 0 hingga ke nilai 255. Dan sumbu Y dia yang ini sebelah kiri, dia menunjukkan jumlah pixel pada setiap intensitas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Tribo. Selanjutnya kita akan mengenali cara membaca histogram. Nah, di sini di sebelah kiri kita lihat jika kurvanya dia terlalu banyak di kiri itu menunjukkan gambar terlalu gelap. Jika kanan dia gambarnya terlalu terang, dan jika tepat di tengah dia kontrasnya rendah atau berkabut. Nah, kalau kontras tinggi dia dilihat untuk grafiknya itu dia rata-rata kelihatan ya di tengah. Selanjutnya apa itu MATLAB? MATLAB adalah software yang digunakan untuk komputasi numerik, analis data, visualisasi, dan pengolahan citra digital. Nah, kenapa kita di sini menggunakan MATLAB? Nah, di sini ada 5 keunggulan utama. Yang pertama itu adalah cepat dan efisien, mudah diprogram, toolbox lengkap, visualisasi menarik, dan standar industri dan akademik. Nah, jika di program komputer kita mengenal namanya Photoshop, nah Photoshop itu digunakan untuk mengedit foto secara manual. Kalau MATLAB memproses gambar secara otomatis menggunakan program dan algoritmanya. Nah, di sini ada alur penelitian kami. Yang pertama, kita akan menginput gambar. Nah, setelah itu kita konversi grayscale, lalu pembentukan histogram, lalu histogram equalization. Nah, setelah itu baru kita analisis hasilnya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas kontras gambar agar lebih detail, lebih jelas, dan mudah dianalisis. Nah, di sini pembentukan histogram. Langkah pertama adalah pembentukan histogram, mengetahui distribusi intensitas pixel pada citra grayscale menggunakan MATLAB. Nah, yang pertama, gambar grayscale yang tadi ada di sebelah kiri. Nah, di kanan ini tadi, mohon maaf ya sebelumnya ini nggak ada angkanya, jadi sulit untuk dibaca. Nah,
kalau dari kiri ini hitam itu menunjukkan intensitasnya 0. Nah, kalau semakin ke kanan semakin putih, dia intensitasnya itu 255. Nah, selanjutnya histogram manual. Untuk memahami cara kerja histogram, kami menghitung histogram secara manual menggunakan perulangan pada MATLAB. Nah, di sini ada potongan kodenya di sebelah kiri, nanti akan dijelaskan langsung oleh Peter Pediansa. Nah, sini ada sebelah kanan hasil histogram manualnya, intensitasnya dari 0 sampai ke 255. Nah, selanjutnya perbandingan histogram manual versus MATLAB. Di sini kami membandingkan histogram hasil perhitungan manual dengan histogram bawaan MATLAB menggunakan fungsi Nah, hasil perbandingannya parameter di sini ada di sebelah kiri dan nilainya ada di sebelah kanan. Rata-rata error absolut dia 0 dan koefisien korelasinya 1. Oke. Nah, di sebelah kanan di sini ada visualisasi perbandingan antara manual dan MATLAB-nya. Nah, di sini error 0, tidak ada perbedaan antara histogram manual dan histogram dari MATLAB-nya dan korelasinya 1. Menyatakan kesamaan sempurna atau identik. Kesimpulannya, algoritma perhitungan histogram manual kami berhasil menghasilkan distribusi intensitas piksel yang sama dengan MATLAB. Nah, selanjutnya di sini ada histogram equalization. Nah, teknik untuk meningkatkan kontras gambar dengan meratakan distribusi intensitas pikselnya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama di sini hitung histogram gambar aslinya, lalu hitung distribusi kumulatif, lanjut ke transformasi nilai intensitas piksel, lalu bangun citra baru dengan kontras yang lebih baik. Nah, yang sebelumnya di sini ada sebelah kiri, histogram sebelumnya dia menunjukkan intensitasnya tinggi ya. Nah, sesudah equalization di sini histogramnya sudah memiliki intensitas yang lebih baik. Nah, tujuan untuk histogram equalization tadi untuk menyebabkan intensitas piksel agar kontras gambar meningkat dan detail yang lebih terlihat. Nah, hasil analisis sebelum dan sesudah equalization. Nah, kami menganalisis perubahan kualitas citra menggunakan beberapa parameter statistik. Nah, parameter yang di sebelah kiri di sini ada minimum intensitas, ada maksimum intensitasnya, ada mean, ada variance, ada entropi. Nah, sebelumnya kalau minimum intensitasnya itu adalah 1 dan sesudahnya itu 0, dengan perubahan itu menurun. Maksimum intensitasnya ini ada 255 dan sesudahnya tetap. Mean-nya 124,46, di sini sesudahnya 127,8 dengan perubahan itu meningkat. Ada variance 2,585,45 dengan sesudahnya 5.597,48 dengan perubahannya meningkat atau signifikan, dan entropinya 7,63 sebelumnya, kalau sesudahnya itu 5,98 atau menurun. Nah, apa yang terjadi di sini? Distribusi intensitas piksel menjadi lebih merata, kontras gambar meningkat, detail lebih jelas. Nah, rentang intensitasnya lebih luas dari 0 sampai 255. Di sini menunjukkan varians meningkat signifikan, menandakan kontras citra jauh lebih baik setelah equalization. Nah, kesimpulannya adalah histogram membantu kita memahami karakteristik sebuah gambar melalui distribusi intensitas piksel. Nah, yang kedua, perhitungan histogram manual menghasilkan hasil yang identik dengan histogram bawaan MATLAB. Errornya 0 dan korelasinya adalah 1. Nah, ketiga, di sini histogram equalization berhasil meningkatkan kontras gambar dengan meratakan distribusi intensif piksel sehingga detail lebih jelas. Nah, manfaat untuk kehidupan nyata di sini adalah medis seperti analisis citra medis untuk diagnosis dan deteksi penyakit, untuk keamanan, industri, multimedia, riset, dan satelit penginderaan jarak jauh. Nah, teknologi membantu kita melihat lebih jelas histogram, dan MATLAB adalah langkah kecil menuju analisis citra yang lebih cerdas. Nah, selanjutnya di sini akan kami demokan, yang akan didemokan langsung oleh Peter Pediansa. Terima kasih Saudara Tribowo atas kesempatannya. Kali ini saya akan mendemokan programnya ya. Nah, kita sudah tahu sebelumnya manfaat untuk kehidupan nyata adalah media, keamanan, industri, multimedia, riset AI, dan satelit penginderaan jarak jauh. Nah, kali ini kita akan menggunakan MATLAB ini dalam multimedia. Nah, jadi kita lihat histografik dalam bentuk MATLAB ya. Jadi kita sampelkan dengan menggunakan MATLAB. Oke, kita mulai dari login. Oke, untuk demo ini kita menggunakan gambar yang ini ya. Oke, untuk demo kali ini kita menggunakan gambar yang ini. Nah, ini. Kita lihat ya. Kemudian kita buka di MATLAB-nya. Nah, kita impor ya di sini. Nah, sebelum memulai semuanya kita gunakan perintah yang ini CLC, kemudian clear dan close all ya. Ini untuk mereset settingan yang ada pada MATLAB sebelumnya jika telah digunakan sebelumnya dengan program lain. Kemudian kita membaca gambar satu dan ubah ke bentuk grayscale. Nah, pembacaan gambar kita masukkan dengan variabel, kita tampung dalam variabel image. Kemudian fungsi yang digunakan untuk membaca adalah imread. Nah, kemudian nama dari file gambarnya. Kemudian kita tampung dalam variabel gray, di mana kita gambar yang sudah kita baca tadi sebelumnya kita ubah dalam bentuk yang sebelumnya formatnya RGB, red, green, blue,
ke dalam bentuk grayscale. Nah, ini dia. RGB to gray, kita masukkan variabel image yang sebelumnya. Kemudian kita tampilkan gambarnya menggunakan fungsi figure dan image show. Nah, kita beri judul gambar 1 grayscale lah, karena kita menampilkan dalam bentuk grayscale. Nah, selanjutnya nanti kita tampilkan dalam bentuk histogram. Oke, kita coba tampilkan dulu bentuk gambar grayscale-nya. Kita tampilkan, ya, klik run. Maka hasilnya adalah gambar di samping ini. Oke. Nah, ini hasilnya gambar dalam bentuk warna grayscale. Oke. Setelah grayscale, selanjutnya adalah kita praktek untuk kita tampilkan dalam bentuk histogram dari gambar tadi. Nah, yang pertama kita gunakan fungsi figure dan image. Nah, di mana image-nya adalah image histogram. Nah, histogramnya kita tampilkan dari gambar yang di variabel gray tadi. Jadi bukan gambar awalnya ya yang kita tampilkan histogramnya, tapi dari variabel grayscale tadi. Nah, ini kita gunakan fungsi image dan figure. Kemudian kita beri judul histogram gambar 1. Di mana gambar 1 tadi adalah gambar orang tadi, robot ya. Nah, kemudian di comment window-nya kita akan menampilkan beberapa keterangan. Yang pertama itu minimum intensitasnya. Jadi kita tampilkan berapa minimum intensitas yang dihasilkan dari histogramnya. Kemudian maksimum intensitasnya, mean-nya, dan varian sekaligus entropinya. Nah, untuk ini kita tampilkan nanti di bagian konsol comment window-nya ya, di bagian bawah sini. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini ada dua figur ya. Yang pertama menampilkan gambar grayscale yang awal tadi. Kemudian ada figur 2, di mana figur 2 ini menampilkan histogram dari gambar yang grayscale tadi. Nah, kemudian di bagian comment window-nya kita bisa lihat nih sama-sama ya. Ada keterangan. Nah, minimum intensitasnya adalah 0. Kemudian maksimum intensitasnya 255. Kemudian mean-nya 91,21. Variansnya 3641,41 dengan entropi 7,74. Nah, hasilnya seperti ini ya. Gambarnya menampilkan kontras tinggi dan kontras cerah dan intensitas tinggi. Nih, karena dia menampilkan grafik yang rata dan seluruhnya memiliki nilai.